itu, ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa ada jasad yang bisa hidup kembali setelah ratusan tahun. Suara gong terdengar dan alunan gamelan semakin meriah. Saat itu, kepulan kabut laut menutupi pusat desa dan mengeluarkan bau amis yang pekat. Dari balik kabut itu samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan bersanggul mengenakan selendang. "Selamat atas kebangkitan Nyai Ratu Tanusedo, Ratu Paku Jagar yang agung," teriak salah seorang di antara mereka. Kabut laut itu pun menghilang dan menampakkan seorang wanita yang sangat tua dengan pakaian kebaya agung berwarna hitam. Wajahnya mengerikan, seolah kulit-kulit di tubuhnya ingin mengelupas dan mengeluarkan bau busuk. Namun tanpa menunggu lama, para pemujanya itu menghantarkan kepala perawan yang mengelilingi punden tempat ia bangkit itu. Sosok yang disebut dengan Nyai Ratu Tanusedo itu meminum satu persatu darah yang diperah dari kepala-kepala itu. Setiap darah yang ia minum membuatnya menjadi lebih muda dan menawan. "Mana suamiku, Prabu Junoyo?" ucap Nyai Tanusedo. "Mohon maaf Nyai Ratu, Prabu Junoyo sedang mengurus pengganggu-pengganggu yang berada di luar sana. Ia ingin memastikan tak ada satupun yang menghalangi kebangkitan Nyai Ratu," balas salah satu pengikutnya. "Bagus, siapapun yang menentang Trah Paku Jagar harus mati." Saat itu seketika aura mengerikan memancar hingga keluar desa. "Sebaiknya kita sambut dulu tamu kita," ucap Nyai Ratu dengan menoleh jauh ke arah kelompok Ki Kumbang Ranu. Dek, seketika firasat bahaya menyelimuti mereka. "Lari, Nduk, pergi dari sini," perintah Ki Kumbang Ranu pada Ranaya. "Enggak, Eyang, enggak." Sosok Nyai Ratu Tanusedo pun mulai melayang ke arah mereka. "Pilihannya hanya dua, bergabung denganku dan menyembahku, atau bergabung sebagai tumbalku," ucap sosok itu. Ki Kumbang Ranu merasakan bahwa saat ini nyawanya dan kelompoknya sedang di ujung tanduk. Padahal belum terjadi apa-apa di antara mereka. "Untuk kali ini saja kamu dengerin perintah Eyang ya, Nduk." Tapi Eyang..." "Benar Ranaya, ini di luar kapasitas kami. Tapi jika kamu selamat, mungkin kamu bisa mencari orang yang bisa menyelamatkan kami," tambah salah seorang teman Ki Kumbang Ranu. Ranaya menatap mata eyangnya dengan khawatir. Namun alasan itu masuk akal. Ia pun dengan berat hati meninggalkan ketiga eyang-eyangnya dan secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Ki Kumbang Ranu mengeluarkan sebuah topeng berwarna merah dengan bentuk mengerikan dan mengenakannya. Kedua temannya melakukan hal yang sama. Mereka mengenakan topeng putih dengan bentuk yang tak jauh berbeda. Saat itu, seketika energi di tubuh Ki Kumbang Ranu dan kawan-kawannya berubah. Ada sosok makhluk berwujud setan kuno yang merasuki tubuh mereka. Tindakan bodoh. Kedua teman Ki Kumbang Ranu melesat dengan menghendakkan kakinya ke tanah, hingga tanah itu bergetar. Dengan cepat, tiba-tiba mereka sudah berada di sisi Nyai Ratu Tanusedo dan merapalkan mantra pembakar. Ki Kumbang Ranu tetap berada di tempatnya. Namun ia sudah mempersiapkan ilmunya yang seketika memunculkan wujud ular api raksasa dari bawah tubuh Nyai Ratu. "Musnahlah!" teriak Ki Kumbang Ranu. Panas api menyala, begitu membara, jauh lebih panas daripada api yang ada. Namun dengan serangan sehebat itu, seluruh pengikut Nyai Ratu terlihat tenang. Sama sekali tidak terlihat kekhawatiran di antara mereka. Sosok tubuh yang hangus terbakar pun muncul dari api itu. Namun dalam sekejap, setiap daging dan kulit dari tubuh itu pulih sendiri. Energi gaibnya membentuk tubuh dan pakaiannya yang anggun kembali. "Sepertinya daging-daging kalian lebih berguna untuk makanan pengikutku," ucap Nyai Ratu. Tanpa sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba tubuh Ki Kumbang Ranu dan kedua temannya itu tercekik dan melayang begitu tinggi. Sebagian topeng mereka pecah dengan kuatnya tekanan dari Ratu Trah Paku Jagar itu.
Dari jauh, Ranaya terhenti, dan tubuh Eyangnya melayang menembus pepohonan. "Eyang!" cemas Ranaya yang tak mampu menahan air matanya. "Pergi." Dari jauh Ranaya membaca gerak bibir Eyangnya yang menoleh ke arahnya. Ranaya tak mampu melihat kejadian setelah itu. Ia pun memaksakan diri untuk berpaling dan menghapus air matanya. Secepat mungkin ia berlari meninggalkan tempat terkutuk itu dan berharap ada keajaiban yang menyelamatkan eyang-eyangnya itu. Suara hantaman keras terdengar seperti benda yang jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Ranaya sadar, tak mungkin ada yang bisa selamat dari keadaan seperti itu. Sementara itu kembali ke sudut pandang Danan, warisan masa lalu. Desa yang sebelumnya sangat tenang dan damai ini tiba-tiba berubah mencekam dengan kedatangan sosok pengkhianat kerajaan yang tidak pernah diduga, Patih Singo Ireng. Aku bisa menebak wujud sebenarnya adalah seorang patih yang bertubuh besar dan gagah. Namun kali ini, sebagian dari tubuhnya menghitam dan berbulu seperti hewan buas. Sebagian wajahnya pun sudah berubah seperti binatang pembunuh. Hanya ada seorang prajurit di belakangnya. Kami mengenali wajahnya. Ia adalah pengkhianat dari prajurit Mas Brasma. "Ini pertama kalinya prajuritmu ada yang berkhianat, Brasma," ucap Raja Indrajaya. "Dia tidak berkhianat, Paduka. Dia dikendalikan. Aku selalu percaya dengan prajurit-prajuritku." Mendengar perbincangan itu, kami pun memperhatikan prajurit tadi. Tiada gerak-gerik mencurigakan pada dirinya. Namun ketika kami memperhatikan lebih jauh, kami menyadari tidak hanya ada satu ruh yang berada di tubuhnya. Patih Singo Ireng memanggil prajurit itu mendekat. Ia memberikan tetesan darahnya pada prajurit Mas Brasma itu. Seperti kesetanan, prajurit itu meraih tetesan darah Patih Singo Ireng dan menjilatinya. Pemandangan mengerikan terjadi di hadapan kami. Mata prajurit itu memerah, liurnya menetes dengan gigi yang semakin tajam. Bulu-bulu mulai tumbuh di tubuhnya, dan raungan buas mulai terdengar dari mulutnya. "Edan, dia dirubah jadi hewan?" Cahyo heran. Berarti bisa saja anjing-anjing besar yang mengawalnya itu prajurit-prajuritnya sendiri, tambahku. Melihat kejadian itu, Mas Brasma dan Raja Indrajaya geram. "Berani-beraninya ia memperlakukan prajuritku seperti itu," geram Mas Brasma. "Tidak bisa dimaafkan." Raja Indrajaya kesal dan sedih melihat prajurit-prajuritnya berubah menjadi siluman anjing yang menjadi budak Patih Singo Ireng. Lebih dari 10 siluman anjing menyerbu masuk ke dalam desa. Langkahnya begitu cepat dan lincah, menelusuri bangunan-bangunan di desa. Cahyo melompat lebih dulu ke tengah-tengah pertarungan. Tubuhnya sudah diselimuti ajian penguat raga yang menjadi perantara amarahnya atas perbuatan Patih Singo Ireng. Mengetahui niat Cahyo, siluman-siluman anjing itu berlari ke satu arah dan mengincar Cahyo. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, serat, 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 satu persatu siluman-siluman anjing itu berjatuhan. Luka sayatan yang dalam menggores tubuh mereka hingga darah mereka yang telah menghitam bermuncratan di udara. Apa yang terjadi? Mas Brasma heran dengan apa yang mereka lihat. "Kau urus biangnya, mereka urusanku," ucapku dalam wujud sukma. Raja Indrajaya menoleh ke arah tubuhku yang tengah duduk bersila dengan menggenggam keris raga sukma. Ya, itu ulahku. Sebelum siluman anjing itu mendekat, aku harus membereskannya untuk mengurangi pertarungan yang tidak perlu. Duak! Sebuah pukulan keras beradu antara Cahyo dan Patih Singo Ireng. Pukulan mereka terlihat seimbang. Namun serangan Cahyo itu berhasil mendorong Patih Singo Ireng jatuh dari kudanya. "Bangun!" perintah Cahyo. Cahyo benar-benar marah. Bahkan kuda tunggangan Patih Singo Ireng merasakan tekanan dari Cahyo dan memilih untuk melarikan diri.
Manusia bodoh. Pati Singo Ireng mencabut kedua pedang dari pinggangnya dan melesat menyerang Cahyo. Dengan gesit, Cahyo menghindari serangan-serangan Pati Singo Ireng. Namun aku tahu itu tidak mudah. Kita bantu Cahyo, perintah Raja Indrajaya. Panglima Brasma dan Raja Indra berlari menembus serangan siluman-siluman anjing itu. Aku memperhatikan Pak Lek yang sedang mempersiapkan rencana dengan menciptakan kobaran-kobaran api di sekitarnya. Jaga tenagamu, Danan. Yang mengerikan baru akan datang, ucap Pak Lek. Aku tidak mengerti ucapan Pak Lek. Apa maksudnya setan korban perang yang bergentayangan dan Pati Singo Ireng ini bukan lawan sebenarnya yang mengincar kami? Tapi aku percaya pada prediksi Pak Lek dan mengikuti arahannya. Dengan segera, aku kembali ke tubuhku dan terjun kembali menghadapi anak buah Pati Singo Ireng. Hanya dalam beberapa saat, Desa Wirobayan berubah menjadi medan perang antara kami dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Sepertinya kalian begitu terbiasa dengan pertarungan seperti ini. Apa kalian tinggal di masa-masa yang mencekam? Nyai Suratmi bertanya dengan wajah khawatir pada Pak Lek. Jangan khawatir, Nyai. Kami hidup bahagia di tempat yang damai. Hanya saja, kami diberi anugerah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga perdamaian itu. Nyai akan sangat mengerti kelak, balas Pak Lek. Kamu berkata jujur? Pak Lek mengangguk dengan sedikit tersenyum, meyakinkan Nyai Suratmi, yang sebenarnya ayahnya sendiri, leluhurnya. Sepertinya ia meyakini aku dan Pak Lek sebagai garis keturunannya dan cemas dengan kehidupan kami kelak. Nyai, jangan jauh-jauh dari saya. Selesai pertarungan ini, kita bicarakan sedikit tentang masa itu, balas Pak Lek. Ya, aku juga menanti saat untuk bercerita pada Nyai Suratmi yang tak sempat kami temui saat ia menunggu keris Sukma Geni yang diwariskan pada Pak Lek. Setidaknya hal itu menjadi motivasi kami untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Jalannya pertarungan tidak berkembang. Setiap siluman yang kami kalahkan mencoba terus berdiri dengan kekuatan dari darah hitam yang merasuki mereka. Walaupun pada kenyataannya, tubuh mereka sudah tak mampu untuk bergerak dan begitu tersiksa. Tapi, kami tidak memperhitungkan satu hal, bulan purnama. Saat itu kami tidak menyadari bahwa bulan purnama bersinar dengan terang tepat di atas kepala kami. Saat itu, Pati Singo Ireng mengambil jarak dan bertingkah aneh. Gede ireng gugah kakuasaan peteng. Panguwasa ing wengi sudi masrahake kekuatan marang Panembah. Sebuah mantra terdengar dari Pati Singo Ireng dengan posisi tubuh berpusat pada purnama. Tubuh Pati Singo Ireng perlahan membesar. Kulit-kulitnya robek, memamerkan dagingnya, dan nafasnya menderu-deru seolah bernafsu mengejar mangsanya. Cahyo, mundur! Teriakku memperingatkan Cahyo. Serat-serat, terang-terang. Tidak sempat. Dalam sekejap dua tebasan Pati Singo Ireng merobek dada Cahyo. Sementara, dua tebasan berikutnya dapat tertahan dengan sigap oleh Panglima Brasma dan Raja Indrajaya. Cahyo! Darah mengalir dari luka Cahyo yang membuatnya terbaring di tanah. Namun sebelum ia merasakan kesakitan, api putih melayang yang membakar bekas luka itu. Jangan lengah, Jul! Teriak Pak Lek yang dengan sigap menutup luka Cahyo dengan ilmunya. Aku menghela nafas lega dan dengan hati-hati merinci serangan terakhir terhadap kroco-kroco anak buah Pati Singo Ireng itu. Meski pertarungan telah berlangsung sengit, namun semangat untuk menyelesaikan pertarungan ini tetap membara di dadaku. Saat tubuh Pati Singo Ireng berubah menjadi sesosok monster mengerikan, anak buahnya pun tak luput dari dampak mengerikan tersebut. Mereka berubah menjadi makhluk mengerikan dengan tubuh yang terkoyak dan mata yang memancarkan kegilaan. Aku merasa ragu, apakah mereka masih dapat bertahan hidup setelah malam ini? Pak Lek, panggilanku memecah keheningan malam, dan Pak Lek segera merespons dengan melemparkan kobaran api Geni Baraloka yang memukau. Aku menerima panji suci itu dan segera menyematkannya pada keris raga Sukma. Geni Baraloka, api keramat dari jurus terhebat Pak Lek,
menjadi penawar bagi kutukan, penenang ruh, hingga penyembuh luka gaib. Meskipun tidak setangguh Sukma Geni, namun kekuatan api ini dapat terus membara dan dikendalikan oleh yang memiliki kewibawaan. Masya Allah. Dengan mantap, aku menebaskan keris raga Sukma yang ditenagai oleh Geni Baraloka ke arah siluman-siluman anjing yang semakin mengamuk dengan brutal. Serak, serak. Suara gesekan keris memecah udara malam, menyertai setiap goresan yang kuhantamkan pada tubuh makhluk-makhluk terkutuk itu. Meski begitu, jumlah mereka yang melimpah membuat pelarianku semakin sulit. Cakaran dan gigitan tak terhindarkan, dan tubuhku mulai terasa terhimpit oleh rasa sakit. Namun, tekadku untuk menyelesaikan pertarungan ini tak berkurang sedikit pun. Perasaan hangat menyelimuti tubuhku, sebuah kehangatan yang terasa begitu ajaib. Tanpa disadari, setiap luka di tubuhku perlahan mulai sembuh, dan aku tahu inilah uluran tangan ajaib Pale. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk membacakan mantra khusus pada keris raga Sukma. Mantra yang sama dengan ajian lebur saketi. Seketika itu juga, keris raga Sukma tersemat dengan kekuatan Geni Baraloka, menyatu dalam cahaya putih yang mempesona. Ketika siluman-siluman itu mulai meluncur menuju arahku, aku melancarkan tebasan-tebasan bertubi-tubi dengan Geni Baraloka, memotong ruang udara dengan gemuruh. Tubuhku terasa seperti melibatkan diri dalam tarian magis, dihiasi oleh kilatan api yang menaklukkan setiap setan yang berani mendekat. Dan berhasil. Siluman-siluman itu terkapar. Kutukan yang mengubah mereka menjadi makhluk mengerikan mulai menghilang bersama kehadiran Geni Baraloka. Mereka tak lagi mampu pulih, hanya bisa terbaring dan merintih kesakitan. Sementara cahaya putih yang menenangkan menyelimuti tubuh mereka. Rasa sakit kutukan itu membuat mereka merasakan sakit dari tubuh mereka yang melampaui batas wajar. Saat itu juga aku kembali berpaling ke arah Patih Singo Ireng yang sedang menjadikan Cahyo, Panglima Brasma, dan Raja Indrajaya sebagai bulan-bulanannya. Darahmu, darah seorang raja akan menyempurnakan kebangkitan kami. Patih Singo Ireng menyerang dengan buas, sementara serangan-serangan yang dihantamkan kepada dirinya seolah tidak ia rasakan. Mereka bertiga kewalahan, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda putus asa di mata mereka. Ambil jarak, perintah Raja Indrajaya. Ia mengambil kendi kecil dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Ia membacakan sebuah ajian dan merubah genangan itu menjadi uap yang begitu banyak dan meniupkan ke sekitarnya. Tidak ada yang berubah. Namun Patih Singo Ireng dan semua makhluk yang berada di sekitar itu tertahan. Ada asap hitam yang menguap dari tubuh mereka. Apa ajian itu berguna? Tanya Panglima Brasma. Aku tidak yakin. Tapi setidaknya keluarnya asap dari tubuh Patih Singo Ireng menandakan ada kekuatan hitam yang terlepas. Walau hanya sedikit, kita manfaatkan kesempatan itu. Dengan isyarat dari Raja Indrajaya, serangan mereka menyapu Patih Singo Ireng secara bersamaan. Patih Singo Ireng terlihat tengah bergulat dengan kekuatan yang tak terlihat di dalam dirinya. Namun, nalurinya masih mampu menahan serangan ketiganya. Mati kalian! Jeritanya memenuhi udara saat pikirannya semakin terombang-ambing. Patih Singo Ireng melancarkan serangan membabi buta, menggemparkan sekitarnya hingga pohon-pohon tumbang dan bangunan rusak. Namun, inilah peluang yang ditunggu. Aku saja, ucap Cahyo. Ia mengumpulkan kekuatan aji pada salah satu lengannya, membaca serangan tak terarah dari Patih Singo Ireng dan menghantamnya dengan pukulan ke dahi. Patih Singo Ireng terpental, terbaring di tanah, dan darah hitam mengalir dari mata, hidung, dan telinganya. Serangan Cahyo sepertinya telah menghancurkannya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti saat melawan Jatayuwungu, perintah Raja Indrajaya. Mereka pun bersiap bersama Panglima Brasma untuk menyudahi hidup Patih Singo Ireng.
Belum sempat pedang mereka menyentuh tubuh yang hampir tak berdaya itu, senjata mereka terpental oleh serangan misterius. "Mundur!" teriakku. Firasatku merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Cahyo yang merasakan firasat yang sama dengan cepat menarik Raja Indrajaya dan Panglima Brasma ke belakang. Ada sesosok makhluk yang berdiri melindungi tubuh Patih Singgo Ireng yang terkapar itu. Rasa tegang melingkupi udara, dan pertarungan yang tampaknya sudah berakhir mendadak menjadi lebih rumit. Ternyata kau tetap saja pecundang," ucap sosok itu. Manusia, entahlah. Kekuatan yang baru saja tiba sepertinya melampaui batas kemampuan manusia. Gelapnya energi yang mengalir dari tubuhnya memicu reaksi mengerikan pada tubuh-tubuh siluman di sekitarnya. Seolah-olah kehadirannya sendiri adalah mimpi buruk yang membisikkan ketakutan pada kegelapan malam. Kulitnya hitam pekat, seakan menyerap segala cahaya yang mencoba menyentuhnya, dan matanya memancarkan warna merah yang menyiratkan ketidaknyamanan. Tubuhnya kokoh dan besar, dikuasai oleh kekuatan yang melebihi akal manusia. Kuku-kuku panjangnya seperti senjata mematikan yang siap meluluh lantakkan segala yang berani mendekatinya. Apa yang membuatnya semakin menyeramkan adalah keberadaan keris aneh yang menancap di tengah-tengah dadanya. Meski begitu, bukanlah kematian yang dihasilkan oleh senjata itu. Gagang keris yang berwarna hijau dengan ukiran menyerupai ombak menambah aura misterius dan menakutkan pada sosok tersebut. "Jaga bicaramu, Raja Pecundang itu dilindungi orang-orang sakti," balas Patih Singgo Ireng yang kembali mencoba berdiri dengan bantuan tenaga hitam dari sekutunya itu. Dalam peperangan, mulailah dari yang terlemah. Dek, perasaanku seketika berubah tidak enak. Sosok itu pun menghilang dari pandangan kami. "Pale, Eyang Suratmi!" teriakku. Dugaanku benar. Dalam peperangan, mulailah dari yang terlemah. Sosok itu tiba-tiba berada di belakang Eyang Suratmi yang berlindung tak jauh dari Pale berada. "Dimulai darimu." Makhluk itu menghujamkan cakarnya pada tubuh Nyai Suratmi. Celup! Cakar yang tajam dan penuh kekuatan hitam menusuk tubuh, mengoyak daging. Pale terlambat menahan serangan itu, dan teriakanku memotong hening malam. "Eyang!" seruku. Namun darah merah sudah membasahi kuku panjang makhluk itu. Ia menjilati darah itu dengan senyum penuh kebanggaan atas perbuatan keji yang baru dilakukannya. Itu bukan saya." Tiba-tiba Eyang Suratmi terdengar dari tempat yang tak jauh dari Cahyo dan Panglima Brasma. Kami menoleh, dan benar, Eyang Suratmi berdiri di sana. Lalu, "Raja Indrajaya!" teriak Pale yang panik saat menyadari posisi sang raja kini bertukar tempat dengan Eyang Suratmi. "Makhluk biadab!" Pale mengamuk dan membangkitkan kobaran api merah yang menyala. Ia melontarkan kobaran api itu pada makhluk itu. Duar! Sebuah ledakan melubangi bagian rumah Eyang Suratmi. Tapi makhluk itu lenyap. "Raja, apa yang terjadi?" teriak Pale, mencoba mempertahankan kesadaran Raja Indrajaya sambil menggoreskan darahnya pada keris Sukmageni. Api putih muncul dari bilah keris Sukmageni, membakar tubuh raja, memulihkan dan menyembuhkan, namun luka itu masih terbuka. Ilmu itu, meski kuat, tampaknya belum cukup untuk menyelamatkan nyawa sang raja. "Nyai Suratmi, apakah dia selamat?" bisik sang raja lemah. "Iya, Nyai Suratmi baik-baik saja, Paduka," jawabku yang baru tiba. Aku menunjukkan Cahyo yang tengah melindungi Nyai Suratmi, sambil tetap waspada terhadap makhluk yang kembali berada di sisi Patih Singgo Ireng. Syukurlah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Cahyo yang masih bingung dengan kejadian yang begitu cepat ini. Yang mulia bertukar tempat dengan Nyai Suratmi dengan ajian saipi anginnya. Sungguh, aku tidak menyangka ia bisa senekat itu, ucap Panglima Brasma, cemas tetapi masih harus memastikan
bahwa mereka tetap aman dari ancaman makhluk itu. "Danan, kita habisi makhluk itu," ucap Cahyo geram. Kali ini ia benar-benar marah. Aku pun menitipkan Eyang Suratmi pada Pale. Ia pun bergegas membantu Pale mengobati sang raja dengan peralatan seadanya. "Lepaskan semua kekuatan yang kita punya. Tidak ada lagi belas kasihan untuk mereka," ucapku. Aku dan Cahyo berlari menerjang mereka. Namun Patih Singo Ireng menghadang kami. "Kubalas perbuatan kalian," teriaknya. Belum sempat kami melancarkan serangan, sebuah pedang melayang dengan cahaya menyelimutinya. Pedang itu mengarah tepat ke tubuh Patih Singo Ireng. Celup! Pedang itu tertancap di bahunya. Namun ia melepaskannya begitu saja. "Biar aku yang menghabisi Patih pengkhianat ini," ucap Panglima Brasma yang mengambil alih pertarungan itu. "Jangan sombong kau Brasma." Amarah kami bertiga sudah tak terbendung lagi. Dengan Patih Singo Ireng yang sekarat, harapan kami kini bertumpu pada Panglima Brasma. Ajian lebur saketi dan pukulan Cahyo bergantian menerjang mengguncang tanah di sekeliling. Namun makhluk itu tetap tak tergoyahkan. "Kau pikir dengan serangan begini bisa menghadapiku?" ucap makhluk itu sombong. Tetapi kami tak kenal ampun, terus menyerangnya. "Aku satu-satunya Pangeran Pakujagar yang mewarisi kekuatan para Batara. Mati dan menjadi tumbalku adalah kebanggaan bagi kalian," ucap makhluk itu, merasuni telinga kami dengan kata-kata kesombongannya. "Tidak sudi." Pukulan Cahyo menghantam wajah makhluk itu, memalingkan pandangan sejenak. Tetapi itu tak cukup. Namun namanya Pakujagar menggugah kenangan buruk tentang zaman kami. Apakah ini sebabnya kami terjebak di alam ini? "Serangan keris bodohmu tak akan ada artinya," ucapnya, menepis beberapa seranganku. Namun pukulan Cahyo sekali lagi membuatnya kehilangan fokus, dan aku berhasil menusuk keris Raga Sukma ke tubuhnya. "Sudah kukatakan, tak ada artinya," ucapku, tetapi ia seakan tak merasakan sakit dan bersiap untuk melukai kami dengan cakarnya. Tapi aku belum menyerah. Aku mengucapkan ajian dan tiba-tiba kilatan cahaya menyelimuti keris Raga Sukma. Serat! Makhluk itu terluka, merintih kesakitan. "Kekuatan Batara, jangan bercanda," ucap Cahyo dengan nada tajam. Pangeran Pakujagar murka. Ia menyentuh keris yang menancap di dadanya. Perbuatannya itu pun menyulut cahaya hijau yang menyala dari keris itu. "Cahyo, awas!" Kami berusaha menjauh, namun petir hitam menyambar dengan kecepatan mengerikan. Kami terlambat menghindar, dan luka bakar menempel di lengan dan bahu kami. "Sial," umpat Cahyo. Aku memandang Pale yang tidak dapat membantu kami karena kekuatannya terfokus untuk mempertahankan Raja Indrajaya. Situasinya semakin tegang, dan pertarungan melawan makhluk ini menjadi semakin tidak terduga. Ini gawat. Aku dan Cahyo kembali memasang kuda-kuda, bersiap dengan serangan berikutnya. Namun bila itu serangan yang sama, jelas itu adalah sebuah masalah. Kali ini kalian tidak akan bisa lari. Sekali lagi Pangeran Pakujagar itu menyentuh keris yang menancap di dadanya. Suara gemuruh dari langit terdengar, seolah bersiap menjatuhkan petir yang lebih mengerikan. Aku menelan ludah, bersiap menghadapi apa yang akan datang. Rasa hangat pun menyelimuti tubuh kami. Ini adalah perbuatan Pale untuk melindungi kami dengan geni paralokanya. Sayangnya, kami sama-sama tahu serangan serupa saja akan tetap menghanguskan kami, walau dengan perlindungan ini. Saat kami tengah mencari cara untuk selamat dari serangan ini, tiba-tiba aku merasakan kehadiran suatu sosok di dekat kami. Langkah seseorang mendekat dari ujung jalan desa. Dengan tangan yang diangkat, ia mengarahkan energinya ke arah Pangeran Pakujagar, dan seketika kilauan keris itu redup. Langit yang sebelumnya gelap kembali tenang. Apa yang terjadi?" desis Pangeran Pakujagar, kebingungan melihat perubahan tiba-tiba. Namun kekuatan sosok yang mendekat itu tidak kalah menakutkan. "Kau yang mencoba menyakiti istriku?" Suara itu bergemuruh dan sosok itu semakin mendekat.
Aku mengenalnya. Sungguh, aku benar-benar mengenalnya. Danan, itu... Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Meski wujudnya tidak semenyeramkan dan tidak setua yang kukenal, tapi aku tahu dengan pasti bahwa ia adalah dia, Eyang Widarpa. Siapa kau? Pangeran Pakujagar terlihat cemas. Sebaliknya kekuatan yang mengerikan terpancar dari Eyang Widarpa yang mulai menggantung tangannya sambil membungkuk dengan nafas yang terus menderu. Bersambung, suami mana yang berdiam diri ketika istrinya dilukai oleh sosok yang sangat biadab? Ya, Eyang Widarpa muncul untuk melawan sosok kebangkitan sang Raja Pakujagar. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Joseta, terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ejaan ya. Nantikan bagian berikutnya. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.